Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permata Dewi, NPM 1913032040. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan yang ada di Republik Indonesia. Pengertian sistem ketatanegaraan sendiri berasal dari dua gabungan kata. Yang pertama adalah sistem, yang kedua adalah ketatanegaraan. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan-hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhannya. Yang kedua adalah ketatanegaraan itu sendiri. Kata ketatanegaraan berasal dari KBBI yang berarti tata negara. Tata negara ini mempunyai arti seperangkat prinsip dasar yang mencakup seluruh susunan pemerintahan, baik bentuk pemerintahan dan sebagaimana peraturan suatu negara. Menurut hukumnya sendiri, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara menyangkut sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya. Lalu secara harfiah sendiri, sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai salah suatu bentuk hubungan antara lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Ini saya akan menyampaikan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum Undang-Undang Amandemen 1945, pelaksanaan kekuasaan negaranya masih dilakukan dengan cara pembagian tugas atau fungsi dari masing-masing penyelenggara negara. Secara prinsip, terdapat 5 kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama adalah kekuasaan menjalankan perundang-undangan negara, disebut dengan kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden. Yang kedua adalah kekuasaan pemberian pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Yang ketiga adalah kekuasaan pembentukan undang-undang negara atau kekuasaan legislatif yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden. Yang keempat adalah kekuasaan mengadakan pertimbangan pemeriksaan keuangan negara yang disebut dengan kekuasaan eksamatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kelima adalah kekuasaan mempertahankan perundang-undangan negara atau kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Pada masa ini lembaga tertinggi negara yang pertama adalah MPR, yang kedua adalah Presiden, yang ketiga adalah Dewan Pertimbangan Agung, yang keempat adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang kelima adalah Badan Pemeriksa Keuangan, yang keenam adalah Mahkamah Agung atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh masyarakat Indonesia, di mana MPR lah yang memegang kekuasaan tertinggi negara dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sedangkan keanggotaan MPR sendiri diisi oleh fraksi-fraksi seperti fraksi ABRI. MPR memiliki kewenangan, yaitu yang pertama adalah memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Yang kedua adalah memberikan mandat kepada presiden untuk melaksanakan garis-garis besar haluan negara dan putusan-putusan MPR lainnya. Yang ketiga adalah pemberhentian presiden sebelum masa jabatannya. Yang keempat adalah menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar. Yang kelima adalah meminta pertanggungjawaban atas kerja yang dilakukan oleh Presiden. Yang kedua adalah Presiden itu sendiri. Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi nomor 2 setelah MPR yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh salah satu wakil yang disebut sebagai wakil presiden. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR, dan pada masa akhir jabatannya ia melakukan pemberian pertanggungjawaban atas pelaksanaan garis-garis besar haluan negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan MPR di hadapan sidang MPR. Yang ketiga adalah Dewan Pertimbangan Agung. Dewan Pertimbangan Agung adalah badan penasihat pemerintah yang berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden. Di samping itu, Dewan Pertimbangan Agung juga berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada Presiden. Yang keempat adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR, berkewajiban
kewajibannya senantiasa mengawasi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden dalam rangka melaksanakan haluan negara. Apabila anggota DPR ini menganggap Presiden sudah melanggar haluan negara, maka DPR ini menyampaikan usulannya untuk mengingatkan Presiden. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang, termasuk menetapkan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara bersama-sama dengan Presiden. Yang selanjutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang melaksanakan tanggung jawabnya untuk memeriksa keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya itu dia terlepas dari kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri sendiri atas kedaulatannya sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan juga memeriksa semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang terakhir adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh tugas lainnya. Tugas Mahkamah Agung sendiri adalah memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak diminta kepada lembaga-lembaga tinggi yang ada di negara. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu agenda penting dari adanya gerakan reformasi adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui sidang tahunan MPR. Tahun yang pertama adalah tahun 1999, yang kedua adalah tahun 2000, yang ketiga adalah tahun 2001, yang keempat adalah tahun 2002. Adapun latar belakang dari adanya amandemen Undang-Undang 1945, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu kepada kekuasaan yang berada di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinya adanya prinsip check and balance yang ada di institusi ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Terus alasan yang kedua adalah Undang-Undang 1945 itu mengandung pasal-pasal yang dianggap terlalu luas dan fleksibel, sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran. Misalnya saja pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 terlalu banyak memberi wewenang kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting terhadap undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal yang penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang. Perubahan pada Undang-Undang 1945 ini setelah amandemen membawa perubahan pula pada sistem ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memegang kekuasaan paling tinggi dan tidak bisa dirubah menjadi kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saya akan menyampaikan beberapa kewenangan MPR dan kewenangan lembaga-lembaga lainnya yang berubah semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah kewenangan MPR setelah amandemen 1945. Yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden pada masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat undang-undang dari tangan Presiden dan memberikan kekuasaan membuat undang-undang tersebut kepada DPR. Jelas bahwa amandemen ini ingin mempertegas posisi check and balance antara Presiden dan lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Yang selanjutnya adalah kewenangan DPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar adalah yang pertama adalah membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua adalah membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga adalah menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasannya. Yang keempat adalah menetapkan anggaran pendapatan belanja negara bersama Presiden
dan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah. Yang kelima adalah pelaksanaan pengawasan terhadap undang-undang, lalu anggaran pendapatan belanja negara serta kebijakan pemerintah dan sebagainya. Penggeseran lain adalah terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih langsung melalui pemilihan umum. Selanjutnya adalah kewenangan DPD. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya ekonomi, dan berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Yang selanjutnya adalah kewenangan MA setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang untuk terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain untuk diberikan oleh undang-undang. Yang selanjutnya adalah mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Yang ketiga adalah memberikan pertimbangan dalam hal presiden untuk memberikan grasi atau rehabilitasi. Yang selanjutnya adalah wewenang MK yang berubah setelah amandemen Undang-Undang 1945 adalah yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atau pendapat terhadap DPR bahwa presiden atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasca amandemen terdapat lembaga baru yaitu KY. KY ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung. Lalu KY ini juga dapat melakukan pengawasan terhadap kehakiman pada badan peradilan di semua lingkungan yang ada di bawah kekuasaan MA. Adalah kewenangan presiden yang telah berubah setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah presiden itu berhak mengajukan rancangan undang-undang dasar kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua adalah presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana semestinya untuk berjalan. Yang ketiga adalah dalam hal untuk kegentingan yang memaksa, presiden juga berhak menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah itu harus dapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikutnya. Yang kelima adalah jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Lalu di sini saya akan menjelaskan kondisi Republik Indonesia dalam menjalankan sistem ketatanegaranya pada saat ini. Menurut salah satu ahli hukum tata negara pada Universitas Muhammadiyah itu memberikan argumen. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sistem ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antara lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa sebelum amandemen Undang-Undang 1945 lebih memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dari sistem ketatanegaraan sebelum amandemen ialah sistem ketatanegaraannya itu lebih terarah dan pemerintahannya hanya fokus pada target yang telah ditentukan sebelumnya. Dan kekurangannya itu tidak ada campur tangan dari rakyat sebagai penikmat dari keputusan yang telah dibuat untuk menentukan kebijakan selanjutnya dalam pembuatan sistem ketatanegaraan hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa. Lalu setelah amandemen itu dilakukan, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengutamakan adanya aspirasi rakyat daripada pihak-pihak yang berkuasa. Namun di balik itu juga tidak terarah, karena sistem ketatanegaraan tersebut terlalu banyak yang ditargetkan.
Pada intinya sendiri, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah melalui alur waktu yang sangat panjang. Alur waktu yang lambat laut menyeret Republik Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan perubahan-perubahan baru dalam sistem ketatanegaraan-nya. Perubahan-perubahan ini juga mempunyai landasan hukum yang jelas dan tertuang dalam amandemen-amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam setiap perubahannya, Republik Indonesia selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi untuk menjadikan negara kesatuan Republik Indonesia ini memiliki sistem ketatanegaraan yang lebih baik dan dapat menutupi kekurangan-kekurangan pada setiap perubahannya tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.